Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami mahasiswa 2151A Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Saya Dima Medisa Elmi. Saya Akmal Hafiz Rahmansyah. Saya Intan Fitriasari. Dan saya Agil Salsabila. Menurut riset, berbagai potensi psikologis dan gangguan mental mulai menunjukkan gejalanya pada usia kritis remaja dan juga pada usia dewasa muda. Dengan populasi kelompok usia 10 sampai dengan 19 tahun, angkanya mencapai sekitar 44,5%. Artinya sudah seharusnya Indonesia melakukan investasi pada kesehatan remaja di Indonesia. Akan tetapi disayangkan usaha untuk melakukan perbaikan pada mental remaja di Indonesia ini terhalang karena tidak adanya riset yang menunjukkan terkait kesehatan mental remaja pada skala nasional. Penelitian di Australia bersama dengan Amerika Serikat dengan judul Indonesia National Adolescent Mental Health Survey menemukan ada sekitar 1 dari 20 yang artinya 5,5% remaja di Indonesia termasuk pada kelompok gangguan mental. Artinya, ada 24,5 juta remaja di Indonesia ini masuk ke dalam golongan orang dengan gangguan mental. Gejala yang paling umum ditemukan adalah gejala kecemasan. Pada usia 10 sampai dengan 17 tahun, angkanya berada pada sekitar 3,7%. Kemudian disusul dengan depresi mayor, angkanya mencapai 1,0%, dan dilanjutkan lagi dengan gangguan perilaku, ada sekitar 0,9%, dan stres pasca trauma 0,5% dari populasi yang telah disebutkan. Berdasarkan riset yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah ciri-ciri remaja yang mengidap penyakit mental. Yang pertama adalah ketakutan dan kecemasan. Jadi, orang yang mengidap mental illness atau gangguan mental pasti akan merasakan kecemasan secara berlebihan, bahkan pada hal yang sepele. Lalu, yang kedua adalah perubahan suasana hati secara mendadak atau secara tiba-tiba. Nah, pengidap penyakit mental pasti akan merasakan namanya mood swing secara tiba-tiba. Kadang tiba-tiba dia menangis, tiba-tiba juga dia tertawa dengan sendirinya, dan juga kadang-kadang dia merasa putus asa. Lalu, yang ketiga, masalah berpikir. Maksudnya di sini orang-orang yang mengidap mental illness atau gangguan mental tidak dapat berpikir secara jernih dan juga tidak dapat mengingat sesuatu. Lalu yang keempat, perubahan tidur dan nafsu makan. Pengidap mental illness atau pengidap penyakit mental pasti akan merasakan tidur malam hari dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan, dan juga tidak ada nafsu makan dikarenakan penyakit mental yang dia hadapi. Jadi pasti orang yang memiliki penyakit mental akan naik berat badannya secara drastis dan juga turun berat badannya secara drastis. Lalu yang terakhir, penarikan diri. Di fase ini, pengidap penyakit mental atau mental illness pasti membutuhkan waktu untuk sendiri dari keramaian yang telah ia hadapi. Saat ini, remaja sangat rentan mengalami krisis identitas diri. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini disebabkan oleh genetik atau keturunan dan kondisi kesehatan fisik remaja. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Banyak poin yang terdapat di faktor psikologis ini. Yang pertama yaitu kehilangan orang terdekat. Kehilangan orang terdekat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Shock, sedih, menyesal merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Yang kedua yaitu kekerasan dari keluarga. Kekerasan berupa fisik yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Trauma, sedih, takut, dan kecemasan yang mereka alami. Yang terakhir yaitu kondisi keluarga. Kondisi keluarga yang harmonis sangat diidam-idamkan oleh seluruh remaja saat ini. Jika di dalam keluarga terdapat pertengkaran, bahkan hingga perceraian, maka mental remaja akan terganggu.
Yang berikutnya adalah cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama, katakan hal-hal yang positif pada diri kita. Peneliti menunjukkan bahwa cara kita berpikir tentang diri kita sendiri dapat menimbulkan efek yang sangat kuat pada kejiwaan kita. Ketika kita memandang diri kita dengan cara yang positif, maka kita akan mendapatkan efek-efek yang positif juga. Begitupun sebaliknya, apabila kita memandang diri kita dengan cara yang negatif, maka kita akan mendapatkan dampak-dampak yang negatif juga. Yang kedua, fokus pada tujuan pada satu waktu. Fokus pada tujuan mampu melepaskan emosi negatif atau sulit dari pengalaman masa lalu yang membebani kita. Marilah bersama-sama kita membuat kesadaran pada diri kita dengan melakukan hal-hal yang sederhana seperti makan, mandi, berjalan pulang, dan melakukan sensasi fisik seperti rasa, suara, bau. Dari pengalaman ini dapat melatih kefokusan kita. Yang ketiga, olahraga. Olahraga dapat melepaskan energi yang dapat menghilangkan stres dan meningkatkan suasana hati kita sebelum dan sesudah berolahraga. Itulah kenapa olahraga dapat menghilangkan stres, kecemasan, dan depresi yang paling ampuh. Selanjutnya, apabila kita telah berhasil menjaga kesehatan mental kita, tentunya kita akan bertemu banyak sekali hal positif di dalam hidup ini, seperti kemampuan untuk mengatasi masalah dan berinteraksi dengan baik. Kemudian kita juga akan memiliki motivasi untuk keluar dari perasaan kecewa dan juga kesal. Kemudian kita juga akan merasa bahagia dan lebih positif dalam menikmati hidup. Dan terakhir, kita akan merasakan dan menemukan bahwa kenyataannya kita telah memiliki banyak sekali pencapaian dalam hidup. Demikianlah video singkat mengenai mental health dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika.